Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar prakarya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Materi minggu ini tentang aspek rancangan dalam produk kerajinan. Jika kalian akan membuat produk kerajinan, harus memperhatikan faktor-faktor pemasaran objektif untuk diketahui sebelum perancangan. Di antaranya, 1. Faktor teknis yang terdiri dari metode produksi yang andal, penerapan daya mesin atau manual, tingkat kemahiran sumber daya manusia. Faktor yang kedua yaitu faktor ekonomis, terdiri dari pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi barang, kebijakan penciptaan atau hak cipta, nilai jual dan keberadaan suku cadang, terakhir selera masyarakat terhadap produk tersebut. Faktor yang ketiga yaitu faktor ergonomis, terdiri dari kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Faktor yang keempat adalah faktor sains dan teknologi, terdiri dari inovasi atau modifikasi. Jadi, jika kita akan buat produk kerajinan, harus menciptakan produk baru berbeda dengan produk yang sudah ada. Atau dengan kata lain, kita juga bisa memodifikasi produk yang sudah ada. Selanjutnya, dalam membuat produk kerajinan, kita harus selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Atau dengan kata lain, produk yang kita buat ini harus produk yang kekinian. Faktor yang kelima yaitu faktor estetika, terdiri dari menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail pada produk kerajinan yang kita buat, perupaan atau pewarnaan yang benar-benar harus diperhatikan, terakhir kesan atau gugahan yang ditampilkan pada produk kerajinan yang kita buat. Faktor yang keenam yaitu faktor kondisi lingkungan, diantaranya nilai budaya dan kondisi lingkungan wilayah setempat dalam membuat produk kerajinan. Nah, itulah keenam faktor atau aspek yang harus diperhatikan sebelum membuat perancangan produk kerajinan. Sekarang, setelah kalian mempelajari pengetahuan dan wawasan mengenai bahan juga proses dalam berkarya kerajinan sebelumnya, kemudian dilengkapi dengan pengetahuan dalam perancangan produk, maka akan dapat menghasilkan penciptaan karya yang lebih berkualitas. Selanjutnya, sebelum ke materi perancangan minggu depan, tugas prakarya minggu ini kalian mengobservasi kerajinan nilai pada produk kerajinan bahan keras. Yang pertama, carilah produk kerajinan bahan keras, kemudian kalian gambarkan bentuknya. Yang kedua, amati bahan dasar kerajinan bahan keras. Yang ketiga, amati bentuk kerajinan bahan keras. Yang keempat, amati nilai produk kerajinan bahan keras. Yang terakhir, ungkapkan perasaan yang dirasakan setelah mempelajari produk kerajinan bahan keras ini. Ibu beri contoh lembar kerja atau LK cara pengisian tugas prakarya minggu ini. Ini hanya contoh ya. Kalian mengerjakan LK-nya tidak boleh sama dengan contoh. Kalian cari produk kerajinan bahan keras lainnya. Banyak sekali seperti kursi, meja, lukisan, tas, lemari, dan lain-lain. Buatlah sekreativitas kalian. Kerjakan di kertas gambar atau kertas HVS, tidak boleh buku tulis.